Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Septiana, NPM 5021178, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu, Dio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Baiklah, yang pertama yaitu A. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum atau kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik. Pada zaman Romawi kuno di Yunani, dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari atau turun. Jadi, dapat disimpulkan, kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial atau isi materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian telaah kurikulum. Telaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan, kajian, pemeriksaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip perkembangan kurikulum terjadi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi. Prinsip khusus terdiri dari yang pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, yang ketiga prinsip pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, yang kelima prinsip berkenaan dengan penilaian. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Dilihat dari sisi pengembang kurikulum atau guru, kurikulum berfungsi sebagai yang pertama yaitu fungsi preventif, yang kedua fungsi korektif, yang ketiga fungsi konstruktif. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum dilihat dari sisi peserta didik, yaitu kurikulum berfungsi yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi pengintegrasian, yang ketiga fungsi perbedaan, yang keempat fungsi persiapan, dan yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum dari berbagai perspektif, yaitu yang pertama fungsi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Di sini kurikulum berfungsi untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kurikulum di sini berfungsi untuk menjadi pedoman atau mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah, baik dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan. Fungsi kurikulum di sini untuk mencegah terjadinya persoalan mutu sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, maka harus ada fungsi yang berkesinambungan. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum sebagai pengawas atau supervisor. Fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman atau ukuran dalam kegiatan membimbing kegiatan guru di sekolah. Yang kelima, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum di sini dapat memberikan pencerahan atau wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Yang keenam yaitu fungsi kurikulum bagi pemakai kelulusan. Fungsi kurikulum di sini berfungsi agar para pemakai kelulusan harus mengenal kurikulum yang ditempuh calon tenaga kerja, karena studi kurikulum dapat membantu pemakai lulusan dalam menyeleksi calon tenaga kerja yang handal, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum.
Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu relevansi standar nasional pendidikan. Relevansi atau pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum adalah standar kompetensi, lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.